Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, masih dengan narasumber kita nih Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Dr. Gigi Haji Rahmat Juliadi MHKes. Dan kita masih membahas bagaimana urgensi dari Raperda mengenai protokol kesehatan dan juga Raperda mengenai pengelolaan pondok pesantren. Dan sudah tadi sebelum jeda sudah digambarkan begitu ya apa saja yang ada di dalam kedua Raperda Prakarsa tersebut. Khususnya untuk Raperda pengelolaan pondok pesantren ini karena di Kabupaten Sumedang yang memang mayoritas umat muslim, kemudian juga jumlah pesantren sangat banyak yang selama ini mungkin pesantren sudah menjalankan secara mandiri ya untuk beban operasional dan sebagainya. Kalau tadi sempat dibahas dalam ruang lingkup pengelolaan pondok pesantren ini tadi untuk rekognisi, kemudian afirmasi, fasilitasi, sarana dan prasarana, dan ada juga yang diatur mengenai pendanaan. Nah ini boleh dijelaskan nih Pak secara spesifik seperti apa nih? Ya, jadi memang selama ini pun sebetulnya sudah ada ya dari pemerintah bantuan-bantuan yang sampai kepada pesantren. Tetapi tentu itu belum maksimal. Nah, oleh karenanya dengan adanya Raperda ini tentu kita berharap bahwa perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah ini menjadi lebih serius terhadap keberadaan pesantren dalam memfasilitasi pendanaan ya. Jadi dari APBD ini nanti mungkin harus ada ya berapapun kemampuan dari APBD ini untuk pondok pesantren gitu kan. Apa saja bentuknya, tidak harus selalu berbentuk uang ya. Bisa jadi bentuk sarana prasarana misalkan. Ada telepon masuk? Ya, kita terima dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah nyambung operator? Atos Bapak, atos nyambung. Halo, assalamualaikum. Putus. Pemirsa SMTV mangga nu bade lebetnya tiasa ngahubungi nomor live interaktif di 08 hiji 247 378. Upami tos nyambung lebet ngupingkeun suantana via telepon wae janten bilih feedbacknya upami dinu TV. Sekali di mangga tiasa dicobian di 08 hiji 247 378. Naon wae anu bade didugikeun saran, masukan atanapi keluhan panginten ku pamirsa ayeuna nuju dirasakeun mangga ayeuna bade tiasa langsung didugikeun ka wakil urang aya nuju di dieu nya urang tampi langsung penelpon lebet. Assalamualaikum. Halo. Halo Bapak, atas lebet Pak aya. Suantana kadang Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sareng saha Pak? Panana di mana? Ya. Di Sukawerit. Di Sukawening. Sukawerit. Oh, Sukawerit. Di mana Sukawerit ya, Pak? Sukawerit. Ya. Di desa naon Pak Sukawerit ya, Pak? Cadas Pangeran, Kecamatan Pemulihan, Pak. Tongo. Oh, Cadas Pangeran Katongo. Ya. Mangga. Cijeruk pangintennya tadi itu na aya. Mangga Panana. panana. Aya nu bade dugikeun mangga. Jadi dia teh bade ngadamba madrasah di pesantren mah keadaan aya. Mohon. Nguan. Tah dina dia teh kana kontrakan dugi ka survei ka dia teh. Oh, tacan aya nu survei. Nya, ari madrasah mah ayeuna teh dialihkeun ye. Mohon. Kan di dia di pasar aya tapi datang di garap deui ayeuna teh. Oh, kawitna aya, namun bade dialihkeun gitu, Pak? Nya, dialihkeun. Ka mana, Pak, dialihkeunna? Masih satu lembur. Ya, tetep lah jadinya teh. Mohon. Paling disalit. Mohon, kahoyong Bapak kumaha, Pak? Jadi Majeng. Leres. Tas kaya, tas ketangkep lah gitu. Iya nama maksudnya nya. Ya,
hartosna madrasah eta kanggo relokasi dialihkeun hoyong kenging bantosan ti pamarentah kitu sanes Pak. Mohon. Ya, ayang di. Oh, tapi tacan gitu. tacan wae entos ngajeng. Adi madrasah mah tacan ayah. Oh. Pesantren mah pesantren. Pesantren mah teh acan aya, nembe aya madrasah. Ya. Mohon. Oh, balik tadi nyariosna Pak. Iya. Leres. Mohon. Terus Pak Nana entos ngajengkeun Pak. Pak Nana? Terus sesak gitu. Oh, Mohon, apa gitu. leres. Mohon. Ya, sudah Leres. tos katang Ya. kepangintennya maksudna. Atur nuhun Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nana di Sukaweri, Cadas Pangeran, mainannya Ya. Duka Luhur. Maka langsung wae ditanggapi Pak Dewa. Mohon Pak Nana atur nuhun pisan, patarasanana memang seueur pisan kasus siga Pak Nana di Kabupaten Sumedang. Hartosna bahwa di daerah-daerah anu aya di Kabupaten Sumedang ini banyak sekali kondisi-kondisi di mana masyarakat sangat membutuhkan sarana keagamaan, ya. Ya. Salah satunya madrasah, ya. Katanya tadi pesantren belum ada, tapi di sana ada madrasah. Hanya madrasah itu mungkin perlu support, perlu bantuan, baik itu untuk pembangunan maupun mungkin untuk sarana-sarana yang lainnya. Nah, itu juga memang sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu, ya. Ya. Hanya di dalam raperda ini memang tidak mengatur lebih jauh tentang madrasah, ya. Karena kalau madrasah itu sudah ada kewenangannya tersendiri, Teh Pipit, ya. Jadi madrasah itu nanti kewenangannya ada di bawah Kementerian Agama, ya, Kemenag. Kemenag, Nah, ya. jadi di Kementerian Agama itu ada, ya, seksi khusus, ya, yang menangani tentang madrasah ini. Nah, oleh karenanya nanti pada saat ada kondisi-kondisi di daerah yang memang ada madrasah yang perlu disupport, Ya. itu memang salah satunya bisa mengajukan usulan kepada Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, ya. Anu kantorna caket Islamic Center, Ya, ya, Islamic tiasa Center. dicobian Pak Nana, Nah, ya. engke tiasa ngajengkeun proposal eta, apakah engke bentukna kanggo ruang kelas misalkan. Nah, nanti aya ruang kelas kanggo madrasah, ada alokasinya. Atau bisa saja mengajukan kepada pemerintah daerah, ya, mengajukan usulan, karena di APBD itu ada juga alokasi anggaran untuk dalam bentuk hibah, ya, hibah. Meskipun jumlah alokasinya tidak besar, tapi ada, dan itu bisa diusulkan langsung pada Pak Bupati tentunya, ya. Jadi diusulkan pada Pak Bupati, diketahui ku RT RW di sana, oleh kepala desa, oleh Pak Camat, engke diusulkan ke bupati, ya, ke kabupaten. Tiasa misalkan aya anggota dewan nu caket di dinya saha, tiasa titip ke anggota dewana gitu kan. Komo upami bapak kapungkur milih anggota dewana, kenal anggota dewana. Tah, tiasa anggota dewan sebagai wakil masyarakat nanti ngabantos yang jajabkeun proposal eta kabupaten. Engke di anggaran di kabupaten, Ya. APBD nanti dibahas berapa besaran untuk hibah, kanggo kamana wae si hibah eta teh. Nah, kayak panginten dibagi-bagi. Ya. Mudah-mudahan we di daerah Sukawurit, Pamulihan, kabagean gitu, pami usulanna terus lebet. Iya, Seperti itu. karena mungkin perlakuan dari pemerintah juga yang nantinya akan diatur dalam Rapeda Pengelolaan Pondok Pesantren ini untuk pesantren yang ada di kota dengan daerah berbeda. Apalagi pesantren sekarang yang sudah ada tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi Betul. ada juga yang sudah SMA, SMP plus Betul, begitu. Ini sudah betul. bergabung. Nah, ini tentunya akan berbeda. Untuk sekali lagi mungkin untuk pertanyaan terakhir ini untuk pengembangan pondok pesantren yang ada di daerah nanti akan seperti apa? Ya, jadi kan pesantren itu pendidikan berbasis masyarakat Ya. yang memiliki kekhasan tersendiri. Tiap daerah itu berbeda-beda kekhasannya. Ada yang memang dia fokus di kajian kitab-kitab kuning, kitab misalkan, kuning. ya, di daerah Ya. seperti itu. Ya nanti perlakuannya berbeda. Ada juga yang memang pesantren-pesantren yang sekarang disebut pesantren modern lah, ya, pesantren modern yang betul. memang dia berbasis teknologi informasi, ya. Dia tingkatnya bisa sampai perguruan tinggi, ya. Betul. SMP, SMA, SD, SMP, SMA, ya, yang berbasis pendidikan seperti pendidikan Diknas, ya, pendidikan umum, tapi dia pesantren gitu, tapi Betul. menyelenggarakan itu. Kan kita tahu ada pesantren yang sudah memiliki perguruan tinggi, ya, pesantren. Nah, itu misalkan di Tasik
ada pesantren cukup besar namanya pesantren Cipasung. Itu ada IAIC ya, Institut Agama Islam Cipasung. Itu kan pesantren ya, tapi ada perguruan tingginya. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Ada juga yang memang penyelenggaraannya hanya menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning ya, sorogan itu berbeda. Ada juga pesantren-pesantren khusus, ada pesantren yang memang dia fokus, misalkan ada pesantren pertanian ya, di Bogor ada pesantren Darul Palah pertanian dia fokusnya. Ada pesantren misalkan yang wirausaha ya, di Bandung misalkan Darut Tauhid juga kan ada tuh atau misalkan Gontor ya, di Sumedang kan ada banyak nih pesantren-pesantren besar ya. Di tiap kecamatan ini banyak pesantren besar. Nah, itu pun nanti ada kekhasannya apa. Nah, itu nanti akan disupport, akan difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Kekhasannya masing-masing. Jadi akan ada dulu pendataan mungkin ya secara menyeluruh dari seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang supaya nanti juga perhatian dari pemerintah tidak ada yang luput dari perhatian pemerintah. Semua juga bisa yang penting intinya dari Raperda pengelolaan pondok pesantren ini bisa memajukan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang ya. Dan tentunya ini juga sangat mendorong untuk kemajuan pembangunan karena SDM para santriwan santriwati yang berkualitas ini bisa dicetak produk unggulan dari pesantren ya. Betul sekali. Jadi sekarang banyak sekali para santri-santri jebolan pesantren yang berprestasi di berbagai bidang. Iya, yang menjadi birokrasi ada, dari jadi politik, santri banyak. juga. Yang dia dari pesantren tapi dia jadi dokter. Mungkin sekarang itu ya. Kalau dulu kan santri jadi dokter kan asa nyambung. Kesannya teh yang santri teh ustad aja ya. Sekarang banyak. Jadi dokter hafal Quran 30 juz, mengerti dan paham tentang ilmu hadis, wah itu banyak sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kita berharap pesantren-pesantren ke depan pun di Kabupaten Sumedang banyak yang menghasilkan santri-santri yang berprestasi di berbagai bidang. Ya, mungkin untuk terakhir saja nih Pak Dokter, ada yang mau disampaikan kaitan dengan Raperda kedua ini, dua prakarsa Raperda DPRD yang mau disampaikan untuk warga masyarakat Sumedang? Terima kasih Teh Pipit. Jadi saya yang mewakili lembaga DPRD dalam hal ini berterima kasih kepada masyarakat atas berbagai masukan-masukannya dan kami juga masih terus berharap untuk mendapatkan masukan-masukan untuk kedua buah Raperda ini, baik Raperda protokol kesehatan di masa pandemi maupun Raperda tentang pondok pesantren. Karena kedua Raperda ini merupakan Raperda inisiatif yang lahir dari usulan masyarakat, tentu ini harus kualitasnya harus baik ya. Dan tentu ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Oleh karenanya berikan asupan, masukan-masukan kepada kami supaya hasil dari dua Raperda ini menjadi baik gitu ya, yang memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Iya, terima kasih dan sayang sekali nih waktunya Pak Dokter, sebetulnya masih banyak nih yang ingin ditanyakan, ingin dibahas karena waktu 1 jam mungkin tidak cukup untuk membahas apa saja ruang lingkup tadi Raperda Prokes, kemudian Pondok Pengelolaan Pesantren yang nanti insya Allah akan ada public hearing juga ya dari DPRD Kabupaten Sumedang mengenai dua Raperda prakarsa ini yang jelas yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Sumedang. Kita butuh wakil-wakil rakyat yang memang sangat memperhatikan terutama dalam membuat kebijakan, ini kebijakan yang pro rakyat gitu, yang sangat peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Terima kasih nih Pak Dewan atas waktunya ya, dan sayang sekali waktunya pemirsa SMTV. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dengan talk show Balai Sawala berikutnya dari DPRD Kabupaten Sumedang di SMTV ECS Pisan. Saya Pipit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.